Aliran Aswaja dan aliran non-Aswaja. Oh my god. Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Perbedaan aliran Aswaja dan aliran non-Aswaja. Apa itu Aswaja? Aswaja adalah singkatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari 3 kata Ahlu Sunnah dan Jamaah, yaitu suatu kelompok mayoritas dalam Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, terutama dalam hal akidah, ibadah, dan kehidupan sosial. Aswaja cenderung moderat, toleran, dan menekankan pentingnya persatuan umat Islam. Dalam konteks keilmuan, Aswaja mengikuti pemikiran para ulama dari mazhab yang diakui secara luas, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, serta dalam akidah mengikuti pendekatan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Perlu diketahui bahwasannya Imam Asy'ari hanyalah salah satu di antara sekian banyak ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk membela dan menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukanlah satu-satunya ulama yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama lain yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum Imam Asy'ari adalah Al-Haris bin Asad al-Muhasibi yang wafat 243 Hijriah, Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit wafat 150 Hijriah, dan Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Tahawi yang wafat 321 Hijriah. Secara akidah mereka semuanya sama. Perbedaan Aswaja dan Khawarij. Khawarij adalah kelompok yang muncul pada masa awal Islam, dikenal karena pemahaman ekstrem dan keras dalam menilai keimanan seseorang, bahkan mudah mengkafirkan sesama muslim. Perbedaan utamanya adalah Aswaja tidak mudah mengkafirkan muslim yang melakukan dosa besar, menekankan pentingnya niat dan rahmat Allah. Sedangkan Khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir dan halal darahnya. Aswaja bersikap seimbang antara keimanan dan amal, sementara Khawarij menitik beratkan pada amal semata. Kelompok Khawarij mempunyai beberapa nama, diantaranya adalah Khawarij, Muhakkimah, Haruriyah, Ahl al-Nahrawan, Al-Mariqah yang mencabut atau keluar, dan Syurah atau orang-orang yang dibeli. Sekarang adalah perbedaan Aswaja dan Syiah. Syiah adalah aliran dalam Islam yang menekankan pentingnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai penerusah Rasulullah. Perbedaan utamanya adalah Aswaja mengakui keempat khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat yang mulia dan khalifah yang sah. Syiah menganggap hanya Ali yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah. Dalam hal ritual, ibadah, dan doa, Syiah memiliki banyak perbedaan praktik dari Aswaja. Syiah juga mengenal konsep taqiyah atau menyembunyikan keyakinan dalam kondisi bahaya.
yang tidak dikenal dalam Aswaja. Syahrastani membagi kelompok Syiah menjadi 5. Yang pertama Kaisaniyah, yang kedua Zaidiyah, yang ketiga Imamiyah, yang keempat Gulat ekstrim, yang kelima Ismailiyah. Dan doktrin-doktrin dan Syiah adalah Imamah, doktrin Mahdisme, Imam Mahdi, dan Ismah al-Iman, kemaksuman para imam, dan yang terakhir Taqiyah. Sekarang adalah perbedaan Aswaja dan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran teologis yang menekankan logika dan akal dalam memahami agama. Perbedaan utamanya adalah Aswaja menggabungkan antara akal dan wahyu, tetapi tetap mendahulukan wahyu ketika ada konflik. Mu'tazilah menjadikan akal sebagai tolak ukur utama dalam memahami agama. Mu'tazilah menganggap bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, sedangkan Aswaja percaya bahwa manusia berikhtiar, tetapi Allah yang menciptakan hasilnya. Dalam hal melihat sifat-sifat Allah, Mu'tazilah cenderung menolaknya demi menjaga tauhid murni. Sementara Aswaja menerima sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ulama Mu'tazilah Abu Al-Hasan Al-Hayyat dalam kitab Al-Infitar menyatakan tidak ada seseorang pun yang berhak disebut sebagai Mu'tazili atau pengikut Mu'tazilah. Hingga ia menghimpun 5 ajaran. Yang pertama tauhid atau keesaan Allah, yang kedua adil atau keadilan, yang ketiga al-wa'id janji dan ancaman, yang keempat al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara 2 tempat, yang kelima adalah al-amru bil al-ma'ruf wa an-nahyu an al-munkar atau menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Yang terakhir adalah perbedaan Aswaja dan Wahabi. Wahabi adalah gerakan pembaruan Islam yang berakar dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab dengan ciri tajdid, yaitu pembaharuan, tetapi dianggap ekstrem oleh sebagian kalangan. Perbedaan utamanya adalah Aswaja menghargai tradisi ziarah kubur, tawasul melalui perantara orang yang soleh, dan amalan tradisional lain selama tidak syirik. Wahabi menolak amalan-amalan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk bid'ah atau syirik. Sedangkan Aswaja bersifat moderat dan toleran terhadap perbedaan, sedangkan Wahabi lebih cenderung tekstualitis dan keras terhadap praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Wahabi juga menolak taklid atau mengikuti pendapat ulama secara umum, sedangkan Aswaja memperbolehkan taklid terhadap mazhab-mazhab yang mapan. Gerakan Wahabi muncul melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya gerakan ini tersebar dengan peperangan dan pertumpahan darah. Pemikiran Wahabi yaitu 1. Wahabi meyakini bahwa Allah berbentuk jisim dan bertempat. Hal ini tidak dapat dibenarkan sebab jika Allah itu jisim maka Allah sama dengan manusia. Yang kedua, konsep tafwid, memasrahkan makna kepada Allah. Wahabi berbeda dengan konsep tafwid salafus saleh. Yang ketiga adalah Wahabi mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang terakhir adalah Wahabi membagi tauhidnya menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wal al-sifat. Aswaja memiliki pendekatan yang lebih moderat, inklusif, dan tradisional dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Sementara itu, aliran-aliran non-Aswaja seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan Wahabi cenderung memiliki penafsiran yang berbeda secara signifikan, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun pendekatan terhadap teks-teks keagamaan. Aswaja menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu, cinta kepada Rasul dan sahabat, serta pengakuan terhadap perbedaan pendapat ulama, membuat Aswaja lebih diterima di kalangan masyarakat luas, terutama di Indonesia. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.